Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin ya. Amin. Oh ya, salam kenal ya. Dari saya Ana, mamanya Kirana. Di video ini aku akan share kegiatanku membuat pesanan snack box 30 kotak. Adapun isian snack box-nya yaitu satu, ada sosis Solo. Ini aku isi ayam dan wortel ya. Kemudian ada martabak mini isi sayuran. Terus ada lumpur surga. Ini tuh rasanya manis dan lembut loh. Dan satu lagi kacang. Pertama-tama ini aku dibantuin anakku ya yang kecil buat ngelipetin kardus. Kemudian untuk snacknya ini aku mau bikin kue lumpur surga dulu ya. Nah, untuk kue lumpur surga sendiri itu dibagi menjadi dua adonan, yaitu adonan putih dan adonan hijau. Nah, ini aku baru bikin adonan putihnya ya. Untuk bahan dan takarannya nanti bisa ditengok di deskripsi. Lanjut kita bikin adonan hijaunya. Adapun bahan-bahannya yaitu ada telur, gula, tepung terigu, santan, dan air pandan. Untuk bahan dan takarannya biar lebih jelas nanti bisa tengok di deskripsi. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau videoku ini tuh cara bikin kuenya tuh masih kurang jelas. Soalnya kalau satu macam kue aja itu aku bikin secara detail cara dan bahannya, mungkin itu pasti akan memakan banyak waktu. Baru satu macam kue aja itu paling cepet itu 5 menit, kalikan 3 macam kue udah 15 menit, dan itu nanti pasti akan sangat membosankan ya. Kalau teman-teman pengen tahu gimana sih cara bikin kuenya itu, insya Allah lain kali akan aku bikinkan ya. Nah, di sini tuh aku bikin kue lumpurnya itu 2 resep. Biasanya satu resep tuh bisa jadi 15 sampai 16 pieces. Untuk ukuran mangkoknya ini aku pakai aluminium foil yang ukuran 60 ml ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kue lumpur surga ini sangat cocok loh dihidangkan untuk segala macam acara, baik mau ditaruh di piring maupun untuk isian snack box. Pokoknya recommended banget deh. Lanjut aku mau bikin sosis solonya. Pertama-tama aku mau bikin kulitnya dulu ya. Oh ya teman-teman tahu nggak apa bedanya kulit sosis solo dan kulit rissoles? Sekilas tuh mirip ya, padahal itu berbeda loh. Kalau sosis Solo tuh perbandingan telur sama tepungnya tuh 1:1. Jadi misalnya kalau tepungnya itu 1 kilo, berarti telurnya juga 1 kilo. Tapi kalau aku mau pakai buat jualan, itu bukan 1 kilo banding 1 kilo, tapi 1 on tepung berbanding 1 butir telur. Karena aku jual sosis Solo per piecesnya itu harganya cuma Rp2.000. Sedangkan aku tinggalnya di Kalimantan, dimana bahan-bahan dasarnya itu pasti lebih mahal daripada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk risol itu telurnya itu lebih hemat. Misalkan 1 kilo tepung itu paling pakai telurnya tuh 3 atau 4 butir aja udah cukup. Dan adonannya tuh lebih kental sedikit dibandingkan sosis Solo. Lanjut aku mau bikin isian sosis Solonya ya. Di sini tuh aku cuman pakai bumbunya tuh cuman bawang putih dan bawang merah aja ya. Oh ya, biasanya orang tuh kalau bikin sosis Solo itu kan pakai isian ayam. Tapi ini aku pakai isi sayuran ya. Balik lagi ke harga, kalau emang mau isinya ayam berarti harganya juga lebih mahal. Di sini aku pakai isian wortel dan sedikit bengkuang, baru aku kasih ayam.
baru seasoningnya tuh seperti biasa ya, tinggal nambahin garam, lada, kaldu bubuk, dan gula. Untuk takarannya sendiri itu sesuai selera ya, mau dibikin asin atau agak manis. Kalau aku sendiri sih cenderung lebih suka yang agak manis. Nah, kalau isinya udah jadi, kita diamkan dulu ya sampai dingin, baru nanti kita masukkan ke dalam kulit sosis solonya. Karena kalau masih panas-panas kita masukkan ke dalam kulit sosis solonya itu, nanti tuh akan bisa lebih cepat basi dan gak tahan lama. Oh iya, di sini tuh aku dibantu sama anakku yang nomor 2 ya. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kita siap untuk menggoreng. Jadi, kalau kita mau menggoreng sosis solo tuh, minyaknya harus benar-benar panas dulu ya. Dan kalau minyaknya itu kurang panas, itu nanti kulitnya pasti akan berminyak. Nah, untuk hasil gorengan sosis solo yang bagus tuh, itu kulitnya tuh kayak kelihatan ada gelembungnya gitu loh. Nah, terakhir aku mau bikin martabak mini. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku bikin martabak mininya tuh nggak kayak orang-orang lain tuh ya, pakai kulit risol atau kulit lumpia. Tapi di sini tuh aku bikinnya kayak bikin kulit pastel gitu loh. Bahan dan cara bikinnya tuh sama persis kayak kalau kita bikin pastel gitu ya. Ada tepung, garam, kaldu bubuk, mentega, dan air. Kita aduk-aduk seperti ini ya. Langsung kita remas-remas dan kita diamkan beberapa menit. Sambil menunggu adonannya biar lemes dulu, jadi kali ini kita bikin isiannya dulu ya. Jadi isian sayurnya itu terdiri dari wortel, jagung, daun bawang, biasanya satu lagi tuh bawang bombay, dan yang nggak boleh ketinggal itu pastinya telur. Adapun bumbunya di sini aku cuman pakai kaldu bubuk dan ladaku. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, setelah adonan isinya selesai, kita kembali ke adonan kulitnya lagi ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit adonan kulitnya itu kita diamkan, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi adonannya itu lebih lentur, lebih gampang dibentuk gitu ya. Nah, setelah adonannya kita pipihkan secara manual, barulah kita masukkan ke dalam mesin penggiling ya. Kita giling terus secara berulang-ulang sampai pada penggilingan yang paling tipis. Nah, jadinya seperti ini ya, kulitnya tuh kelihatan lebih lembut, lentur, nanti gampang dilipat juga, terus mudah kalau mau diisi sama isian martabak. Nah, ini udah waktunya menggoreng ya teman-teman. Siapkan minyak yang jangan terlalu panas ya, nanti kalau terlalu panas tuh baru dimasukkan tuh langsung gosong martabaknya. Jadi sedang-sedang aja minyaknya, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Nah, ini hasil yang udah jadi. Cantik ya teman-teman, bentuknya bagus, warnanya juga bagus, teksturnya tuh kayak mirip martabak yang dijual abang-abang di pinggir jalan gitu loh. Lanjut aku mau packing isian snack booknya. Oh ya, sebelum mengakhiri video ini, saya mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, dan komen supaya bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Jujur ya, ini tuh video pertama aku loh, masih banyak kekurangannya di sana sini. Ngomongnya aja masih blibet-blibet. Jadi, mohon maklum ya. Ngomongnya tuh masih belum pede, masih malu-maluin gitu ya. Nah, ini pesanannya udah jadi ya, siap diantar. Jadi ini dibagi menjadi 2 pengantaran. Pertama itu dibawa sama suamiku dulu ya, karena nanti kalau aku yang bawa semua tuh pasti nggak bisa.
Nah, setelah ini pun aku juga langsung masuk, siap-siap untuk pengantaran yang kedua. Nah, untuk pengantaran yang kedua ini, anakku tuh pasti nggak pernah bisa ketinggalan. Dimana-mana dia pasti ikut. Kebetulan dia juga masuk siang. Nah, sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.